Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juang Intan Pratiwi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika negara hukum Indonesia antara Rechtsstaat dan Rule of Law. Indonesia sebagai negara hukum bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian Rechtsstaat dan Rule of Law dalam konsep negara hukum digunakan untuk membedakan antara Civil Law atau sistem hukum Eropa kontinental dan Common Law atau sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa kontinental dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Jepang, Belanda, Italia, Prancis, Indonesia, dan Thailand. Sistem hukum Eropa kontinental sumber hukum utamanya adalah hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan, sehingga disebut juga sebagai sistem hukum kodifikasi. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Amerika Utara, Kanada, dan Australia. Sumber hukum utamanya adalah putusan hakim atau jurisprudensi. Menurut Sahel Tema, unsur-unsur utama hukum dalam Rechtsstaat ada 4. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga, demokrasi. Dan yang keempat adalah pemerintahan untuk melayani umum. Sedangkan dalam Anglo-Saxon, unsur-unsur utama hukumnya, yang pertama, ada supremasi hukum, yang kedua persamaan dalam hukum, dan yang ketiga adalah konstitusi yang didasarkan atas hak asasi manusia. Dalam perspektif Rechtsstaat ada 3 tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara liberal, di mana negara bersifat pasif, yang artinya negara harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua adalah tipe negara formil, di mana negara hukum memerlukan pengesahan yang sah dari rakyat. Dan yang ketiga adalah tipe negara material, yang merupakan pengembangan lanjut dari tipe negara formil, di mana berlaku atas legalitas. Dan di sini dibenarkan asas oportunitas. Rule of law atau konsep hukum common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara serta kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarium. Rule of the law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Rechtsstaat ataupun rule of law memiliki pengertian bahwa negara hukum memberikan perlindungan hukum pada warga negaranya dengan pelembagaan peradilan yang bebas serta tanpa memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Konsep negara hukum Indonesia dan konsep negara hukum lainnya berbeda. Dalam konsep negara hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon didasarkan pada liberal dan individualistis, sedangkan Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya, yakni Pancasila. Perbedaan lainnya terletak pada kedudukan individunya. Dalam Eropa kontinental dan Anglo-Saxon diberikan kebebasan dalam porsi yang sangat besar, sedangkan dalam negara Indonesia didasarkan pada pandangan hidup dan yang melatar belakangi sejarahnya, sehingga negara memiliki peran yang sangat penting terhadap rakyatnya, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4. Konsep negara hukum Indonesia dapat disimpulkan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep hukum lainnya. Dalam konsep negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur Rechtsstaat dan Rule of Law yang didasarkan pada cita-cita hukumnya sendiri. Ciri-cita hukum Indonesia ada 2. Yang pertama adalah bahwa dalam negara hukum tidak ada batas, tidak tanpa batas. Yang kedua adalah persamaan dalam hukum. Untuk itu, Indonesia memodifikasi unsur-unsur Rechtsstaat dan Rule of Law sesuai dengan cita hukumnya yang berdasarkan pada pandangan hidupnya, yakni Pancasila. Operasionalisasi konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika negara hukum Indonesia antara Rechtsstaat dan Rule of Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.